ini saya terangkan tentang apa namanya, saya ngaji sebentar babakan Maulid Nabi, babakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu, orang membaca sholawat, mangqala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wahid ujrah wa asratan. Wong maca sholawat satu kali salawatan itu because then amlah, baik itu disengaja atau hanya sekedar lakon-lakon saja, itu Allah akan berikan pahala 10. Itu satu sholawatan. Bisa dibayangkan, toko-toko nggak ada yang jual ganjaran ini, toko gak ono sing adol. Sampean golek gerabak gak ono tokone, ya gak ono toko sing apa adol apa ganjaran. Tuku barokah jual ganjaran, cara jaga ada. Sholawat itu ada because then amlah, baik itu disengaja atau tidak disengaja, temenan atau guyonan, Allah akan berikan ujrahnya, memberikan pahalanya 10, satu kali sholawatan. Bisa dipaham? Penting sekali sholawat. Lebih-lebih di Rabiul Awal, di mana Rasulullah dilahirkan. Di bulan ini Rasulullah dilahirkan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, apa yang didakwahkan Rasulullah yang paling penting dari semua itu adalah apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita harus tahu mengapa Rasulullah itu dilahirkan, mengapa Rasulullah itu menjadikan Rasul di tengah-tengah umatnya. Ini yang perlu kita ketahui. Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus, kata Rasulullah, saya tidak diutus, aku juga diutus karo Gusti Allah kejaba siji. Apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Sholawat begitu penting, tapi risalah apa yang dibawa oleh Rasulullah itu juga yang lebih penting. Bisa dipaham? Apa risalah yang dibawa oleh Rasulullah? Adalah menyempurnakan akhlak yang sempurna. Akhlak ilmu itu adalah 2 komponen. Saya terangkan. Akhlak ilmu itu adalah 2 komponen yang saling menyatu. Gak iso akhlak gak duwe ilmu, koclok. Ya, koclok. Dingkluk gak duwe ilmu, gak sempurna. Kesejarin bila semprotin, sebagaimana pohon tanpa buah. Orang sing nyleduk lek kalau pohon jati, Pak. Loh, ya. Gak iso di ngono ki, gak iso jawab aku lek pohon jati ya. Duwe akhlak gak duwe ilmu, lola. Ngerti lola? Pahpo. Ngerti pahpo sampean? Tuh. Karena ini adalah 2 komponen yang harus saling menyatu. Sebagaimana dibalik, duwe ilmu gak duwe akhlak. Akhlaknya madhumumah, akhlaknya syai'ah. Ilmumu punjul langit, ya. Ilmumu punjul langit, ganteng ayu, ilmune punjul langit. Tapi sayang, akhlaknya roda, akhlaknya jelek. Itu sama saja bohong, lebih mengerikan lagi. Kuwi sing ganteng, kuwi sing ayu, kuwi sing duwe ilmu, tapi gak duwe akhlak. Ya, lam yusab hayatuhu, gak berguna kehidupannya, gak berguna, padahal duwe ilmu. Lo saiki kok
diwalek meneh Pak. Wis elek ya. Wis elek doa gak duwe ilmu, gak duwe akhlak. Maka dikatakan al-mautu qabla mautin, dia mati sebelum dia dikubur. Hakikinya dia adalah seorang mayit. Bisa dipaham? Nah, ini yang perlu adik-adik ketahui. Sholawat itu penting, tetapi lebih penting lagi kita harus tahu apa risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cuma dua ini adik-adik, cuma akhlak dan ilmu ini yang bisa membedakan mana itu manusia, mana itu mentok, mana itu sapi. Lo kok ono menungso, ya kok ono menungso, yo gak ilmu, yo gak akhlak, persis kal baqarin, la farqa bainan nas wal baqarin. Tidak ada satu bedanya antara manusia dengan sapi. Bedanya apa? Menungso gak duwe buntut, ngono to. Lha wong goblok dikek buntut, sapi wis. Ya. Sapi udut ngene ta. Ngopi nyita-nyiti ngono kae to. Kayak buntut-buntutan, persis sapi wis. Lho gak sapi ya apa lang uripe gawe turu, ngalor gorek badokan ya, ngidul golek badokan melungker meneh. Ya, apa bedane? Eman saudara. Eman. Mula ini pentingnya jenengan di pesantren. Lho Pak, sing penting urip. Ya, sing penting urip. Lho, kalau dikatakan sing penting urip, saya teringat suatu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Qala Jibril Muhammadin, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Suatu ketika malaikat Jibril itu bertamu kepada Rasulullah, menemui Rasulullah. Tapi ketika Jibril itu bertemu dengan Rasulullah, gak kayak awakmu bertamu dengan teman-temannya itu, tidak. Sopan sekali malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, isma syi'ta. Ini perkataannya malaikat Jibril terhadap siapa? Nabi Muhammad. Ya awakmu kan ora. Cok, melayat. Cok, melayat. Bro, melayat. Halo Mas Bro, melayat. Rasulullah tidak. Ya Rasulullah, dia berkata Jibril kepada Muhammad, isma syi'ta. Apa yang dikatakan Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta. Hiduplah engkau dengan sakaratmu, Pak. Up to you apa? Bahasa Inggrisnya apa? Up to you ya. Hiduplah kamu sesuka hatimu, saklemu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Engkau adalah seorang mayyit. Artinya apa? Bebas manusia silahkan. Menungso urip ning dunia itu silahkan bebas. Arep mendem monggo ya. Arep leyeh-leyeh monggo, perbuat sesukanya silahkan. Tapi ingat, gak ono menungso sing sak lawase. Sing sak lawase uripe gak ono rek. Ya. Pak Harto ini wong sugih 32 tahun menguasai Indonesia. Sugih, duitnya triliunan, aja meneh wong 7 turunan. Ya. Pak Haris iki lek dihitung-hitung ya gege keturunan Pak Harto. Pak Harto kuwi dunyane rek dipangan 7 turunan ya. Kuwi gak entek-entek, sugih-sugih kabeh. Lho Pak Haris kok kiri, aku ki wis sang keturunan lho, gak melok-melok ngono. Lho itu masa wong sugih mate. Ya, mate. Tidak ada hayatun abadiyatun, itu gak ada. Kehidupan yang abadi itu tidak ada. Itu yang perlu diingat. Menungso itu silahkan berbuat apa saja, sesukanya apa saja. Tapi kalau Rumah Rama mengatakan, tapi pasti ada hukumannya dari manusia dan Tuhan. Itu ya satu yang dipesankan malaikat Jibril terhadap Rasulullah. Adik-adik
juga seperti itu. Silahkan di pondok pesantren jenengan mau apa, please, no problem saya. Ya, sing arep turu wae gak tau jamaah, ya. Yo paling Pak Haris mung grendel, bocah jarak ngopet to ning pondok. Ya, ono sing anyang-anyangan, ngerti anyang-anyangan sampean? Sampean lek pipis manukmu lek pipis ge lho, karo cerep meneng, cerep meneng. Ayo, ku jenenge anyang-anyang. Gue sing wedok aku gak ngerti aku ngene lho. Aku ngertine sing kuwi sing jentar-jentir ngene lho. Nih, anyang-anyangan, ono sing jamaah anyang-anyangan, sing sekolah anyang-anyangan ya ono. Itu loh kata malaikat Jibril, kamu sesuka hati kamu. Direk, suka dibayar, aku aneh jan nemen. Juga aku kan, aku lek ngaji koyok ngene iki wis sembarang ono kan. Iya. Iki santrine dhewe ra pengerti ya. Ini satu kata malaikat Jibril terhadap Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Mayit. Wis lah, wis gak usah kemaki, gak usah sombong, gak usah kepiye-kepiye. Urip ning dunya ki sing apik-apik wae. Ngira to? Wae ibadah. Ya toh, wene salat, wene poso, wene ngaji, wene geguyon, wene selawat, penak, urip koyo ngono penak. Ya, awet lek ya. Awet ya. Lho tenan iki sampean iki. Wis gak ngurusoi tanggane. Urip gak ngurusoi tanggane, gak gibah nang tanggane. Urip koyo ngene iki awet. Tapi nek sampean dhewe ati delok tanggane seneng madhep ya, delok koncone seneng dek, atine dek, delok koncone apa jenenge bunga sithik merkater. Lho wong koyo ngene cepet setruke, ngerti sampean? Gak awet urip koyo ngene. Manti tene omongi Pak Haris. Dadi sing penak-penak wae urip lho. Pomene ning mondok wene salat, ya wene jamaah, wene sinau, wene geguyon, awet sampean ya. Lho Pak Haris itu umurnya sudah berapa? 47. Tapi orang-orang bicara jenengan itu awet enem. Lho nggih, kayak kados 18, kados bocah. Batinku bocah edat ngene. Lah ini yang perlu adik ketahui. Yang kedua apa? Pertanyaan, perkataan malaikat Jibril terhadap Muhammad. Ya Muhammad pesannya. Yang nomor 2. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqahu. Kamu silahkan bebas, kamu akan mencintai apa di dunia ini. Bebas. Kalau sing ngelarang. Kamu hidup, kamu pikirkan 24 jam hanya untuk ngerembuk dunia. Gak ada masalah ya. Hidup kamu 24 jam kamu kamu curahkan kon golek dunia, ndak masalah. Wa ahbib man syi'ta. Ana hobine wonge lak beda. Cah nom-nom saiki kan akeh. Aku nek ndelok statuse sapa kuwi Kang Misbah ngono lho. Wah iki nyekel numpak-numpake ngono ae to. Awas minggir, tak minggir tabrak ngono kae to. Edian. Aduh, medeni aku nyawang status itu tok ngeri ya ngono. Iki cok sampai aku dibonceng karo Kang Misbah iki ngono. Nek numpak ngono, masyaallah lho. Wong macet iki wis mumbul kok lho ya. Lho, tapi bebas, silahkan kata malaikat Jibril, wa habib man syi'ta. Kamu boleh mencintai apapun boleh. Iku kok bingung ngalor ngidul ngopo to kan? Wong carane ora nek aku wasiwur lak wis to kan. Ya. Nah, ini wa habib man syi'ta, bebas. Urip manusia itu siapa saja yang mau dicintai, apa saja yang dicintai, bebas. Tidak ada yang menghalang-halang. Waduh, corone Mbak Uli
kuwi carane seneng nang cah lanang, carane ipine disawang-sawang, cara iki cara iki ngene lho. Ipine jebleng ganteng ngene lho. Ya. Ketoke plung-plung jebleng ganteng ngene lho ya. Insyaallah akhirnya timbul rasa cinta, ya toh. Timbul rasa cinta. Podo sing wedok lek sing ngefan ning Habib Toha Ad-Duduwi iki ngene lho. Sumpah aku seneng aku ngrungokke insyaallah. Aku san matur nuwun teng Mas Dian itu. Betul. Dulu enggak seperti ini. Ya toh? Gak jelas, dia nih gak jelas, hadrah gak jelas, gak jelas hadrah grup dulu gitu kan. Sekarang apa namanya? Al-Khudori. Lo lek biar kan ora sebelum Mas Dian pulang dari pesantren itu kan gitu, grup gak jelas, ngono kan ngono. Allah sholli ala Muhammad. Si tahu birek. Cuman wis ngeleh urung. Apa tadi? Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wa habib man sita, bebas. Monggo kamu itu mencintai siapa saja. Bebas. Tidak ada yang menghalang-halangi kok, gak ada yang menghalang-halangi. Apa yang kamu cintai, gitu. Gak ada akan menghalang-halangi. Hobimu apa? Gak ono sing ngalang-halangi. Tetapi ingat, fa innaka mafariqahu. Kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cinta, itu pasti. Ada suatu syair mengatakan ada satu pertemuan pasti ada perpisahan. Sebagaimana muwadda'ah. Loh, saya bingung aku. Kok iso ono acara muwadda'ah? Padahal muwadda'ah itu lughatul Arabiyah yang artinya apa? Pamitan. Apa pamit nang ndi sampean? Ya lho. Itu maulud itu silahkan dengan istirahat dulu di rumah. Bukan lek pamit ke rahimahullah itu ndak. Lu juga heran tak pikir. Padahal muwadda'ah itu artinya itu pamitan. Apa nanti? Apa Allahumma firlahum warhamhum? Kan ya ndak juga gitu loh. Silahkan pulang temu kangen sama kedua orang tuanya dengan saudara-saudaranya. Bar ngono balik meneh mung 10 dino. 10 hari. Ya. Kowe kok sampai lebih dari 10 hari, sumpah lho, tak dungakno kowe nggih. Tenan. Rabi cilik awakmu ngono. Wis 10 dina tok lho. Ya muwadda'ah itu hanya sebagai apa? Wis sekedar kata-kata sajalah. Bukan pamitan, sekedar kata-kata sajalah untuk mengisi suatu acara, apa judulnya itu saja. Gini betul. Lah ini. Jadi yang nomor 2 kata malaikat Jibril, wa ahbib man sita fa innaka mafariqahu. Silahkan manusia iki arep mencintai apa saja, mau hobinya apa saja, dipersilakan. Tapi ingat, engkau dan apa yang kamu cintai pasti akan berpisah. Tidak ada yang abadi di dalam dunia. Omong kosong, pret, ngerti? Omong kosong itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Oh iya, lebih singkatan, lebih singkat mana kalau Jawa tuh pret, nggak tahu ini. Ya, bahasa paling keren itu bahasa Jawa. Omong kosong kedawan. Lek Jawa kan orang cukup pret. Ya. Omong kosong. Aku tanpa dirimu mas, ya toh. Aku takkan bisa hidup. Ya, tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan aku dan engkau. Lautan api akan kulalui, gunung akan kudaki. Gondolmu kuwi, Bang. Sing lanang mate, sing wedok apa arep melu mate? Mas engkau mendahului, Mas. Bukan hanya Romeo and Juliet saja, Mas. Aku
aku juga akan ikut mati. Tak delok aku wedokane kaya apa aku. Loh, sing lanang mati. Saya tidak akan bisa hidup tanpa kamu. Aku minta dikubur saja, Mas. Diketaki malaikat gitu. Bisa dipahami? Tidak, itu hanya omong kosong saja. Itu hanya cerita fiktif. Kamu itu bukan Laila Majnun, bukan antara Kais dan Laila, bukan. Kais bukan, Haris bukan, Kais dan Laila bukan. Harusnya apa? Boleh kita mencintai, tetapi yang berhak abadi untuk dicintai itu hanya adalah Allah dan Rasul-Rasulnya. Karena itu adalah cinta yang hakiki. Yang terakhir kata Jibril kepada Muhammad apa? Wa'mal man syi'ta fa innaka majzi'un bih. Pesannya malaikat Jibril terhadap Muhammad yang terakhir apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Silahkan kamu berbuat apa saja. Apa si arbuk lakon itu monggo kerso. Tetapi ingat, setiap perlakuan kamu, kecil dan besar kamu, majzi'un bihi, Allah akan balas perbuatan kamu. Jadi ojo macem-macem, ya, ojo macem-macem. Perbuatan baik Allah akan balas dengan perbuatan baik. Perbuatan buruk Allah akan balas perbuatan buruk. Lah ini kata malaikat Jibril terhadap Rasulullah. Itu harus diingat. Sehingga kalau kita mengingat seperti itu, adik-adik, pulau panjenengan sampean itu mempunyai filter. Bener, gak ono wong sing gak duwe salah ki bener. Gak ono wong sing gak duwe dosa ki bener. Kabeh do nglakoni salah, kabeh do nglakoni dosa. Tetapi ngono lho, wong iku lek ngati-ngati. Tetapi lek wong ki duwe filter, kuwi carane tibane wong begidakan karo tibane wong sing ngati-ngati beda, adik-adik. Wong begidakan, ngerti begidakan sampean? Nyak-nyakan, ngene to. Wong lek nyak-nyakan tepleset, lek ora benjul ya modar. Gitu. Boleh nyak-nyakan, tapi lek wong ngati-ngati tepleset, insyaallah seiso ketulung. Bisa dipaham? Bener podo-podo teplesete, gak ono saya kiaskan, gak ono ning dunya kuwi. Wong sing gak duwe dosa, gak ono. Wong sing gak duwe salah, gak ono. Tapi kula panjenengan diberi pikiran oleh Allah, beri akal, diberi hati untuk menjadi filter keduanya. Tibane wong sing nyak-nyakan, gak padha karo tibane wong sing ngati-ngati. Lan niku tiga perkara itu yang dipesankan malaikat Jibril terhadap Muhammad. Siji apa mau gae? Siji apa mau gae? Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat suatu saat engkau akan menjadi mayat. Sing nomor loro apa? Wa abid man syi'ta fa innaka mufaraqah. Silahkan kamu mencintai, silahkan kamu dicintai, hobimu kamu tersalurkan, tapi ingat antara kamu dan orang yang dicintai pasti akan berpisah. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bihi. Silahkan kamu berbuat apa saja. Warung salto boleh, ya toh, sak gelemu, urip di dunia sak gelemu. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan di atas dunia ini, pasti Allah akan balasnya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang zumratul faizin. Amin Allahumma. Golongannya orang-orang yang beruntung. Saya ingatkan kepada kamu semuanya, bersyukurlah kamu karena Allah takdirkan engkau menjadi seorang santri. Karena Allah takdirkan engkau menjadi orang-orang yang penerus ulama, penerus Nabi.
Nabi itu tidak mewariskan apa-apa dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan apa-apa. Pusakanya Rasulullah itu cuman ulama. Rasulullah tak ada apa-apa. Rasulullah tak ada harta. Istrinya Siti Khadijah, orang terkaya di Mekah. Seperempat kekayaan tanah Mekah itu punyaan Siti Khadijah. Itu pun dia Siti Khadijah dari sedekahkan, dijariahkan untuk li'ila kalimatillah. Rasulullah tidak wafat, tidak membawa apa-apa, tidak memberikan apa-apa. Cuman satu pusakanya Rasulullah, ilmu yang diberikan kepada umatnya, akhlak yang karimah, dan penerusnya bukan mahasiswa S1, S2, S3, S-dungdung, S-tek dan lain sebagainya, tapi adalah santri. Maka innallaha idza arada al-khair yufaqihu fid-din. Allah ketika akan menghendaki seseorang itu menjadi orang yang bagus, maka dia akan fahamkan ilmu-ilmunya Allah. Dan pendidikan yang bisa memahamkan terhadap ilmu-ilmunya Allah hanya satu-satunya di pondok pesantren. Bisa dipahami? Maka itu jenengan harus syukuri. Jenengan menjadi seorang santri itu wajib disyukuri. Jenengan bisa istiqomah dan lain sebagainya di pondok pesantren dengan segala cobaan, dengan kesabaran jenengan itu harus syukuri apapun yang terjadi. Wis dadi santri koyo ngono. Pak Haris itu tak ceritani sampai, tak ceritani. Saudaranya Pak Haris itu 9. Abah saya itu menghajikan anak-anaknya itu sebelum nikah semuanya, dihajikan semuanya, dibuatkan rumah makro, dikasih mobil, sepeda motor. Pak, saya bilang satu ketika abah saya, Haris, kenapa kamu enggak demonstrasi? Kamu enggak demo, kenapa? Ketika kamu melihat saudara-saudara kamu itu ngetes abah saya. Aku yakin, saya pernah ditanya seperti itu. Mengapa kamu diam? Apa jawabannya Pak Haris? Abah, kurang syukur bagaimana saya terhadap jenengan. Jenengan mampu membawa saya di pesantren Lirboyo sehingga tamat saya itu lebih dari segalanya itu. Apa jawaban saya? Jawaban abah saya, jebule anakku dolor. Loh, itu bangganya tidak, bukan main-main. Jebule anakku dolor. Artinya bisa berpikir dengan sejernih-jernihnya berpikir. Kamu itu ditakdirkan oleh Allah. Orang tua kamu itu mampu membuat apa? Menjadikan kamu sebagai seorang santri, menghidupi kamu, membiayai kamu di pondok pesantren. Ini nggak bisa diukur dengan apapun. Jadi sekali lagi, gunakan waktu kamu. Sesok kamu akan memetik hasilnya. Teruskan. Sing zahir, sing koyok zahir mania itu. Loh, kita nggak tahu manfaat ilmu kita besok yang mana yang akan manfaat di banyak orang. Kita nggak tahu. Ya, mungkin kitab-kitabnya biasa-biasanya. Tapi sholawatnya, ya toh? Yang gak iso nyanyi-nyanyi sholawatan, akhlaknya apik, nggak seberapa ilmunya. Pernah ketawaduannya di pesantren, sam'an wa ta'atannya kepada kiai. Loh, Allah meridhoi, itu akan luar biasa. Yang penting kepiye carane sampeyan itu besok menjadi orang yang manfaat. Bisa dipaham? Biar tidak menjadi buah atau kembang bibirnya orang banyak. Mungkin tidak banyak yang Pak Haris sampaikan. Mudah-mudahan di malam hari ini dengan
dengan barokahnya sholawat. Allah memberikan asbabul futuhnya kepada kita sekalian, sehingga Allah akan menuntun pada jalan yang sebaik-baiknya jalan. Dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, anak-anak santri, Pak Haris mohon ribuan maaf. Saya ucapkan sayonara, ya toh? Sayonara. Selamat tinggal untuk sementara. Pulanglah dengan hati damai, ya, dengan wajah yang berseri-seri. Dari besok setelah 10 hari merengutlah engkau sebentar saja. Setelah itu ada di pesantren. Belajar lagi. Sekali lagi, sak suwe-suwe di pondok pesantren, selama-lamanya kamu di pondok pesantren, lebih lama besok kamu akan di tengah-tengah masyarakat. Bisa dipahami? Sekali lagi, selamat berlibur, jaga sopan santun, jaga akhlak kamu, ya, kaulan wa fi'lan, akhlak kamu, pembicaraan kamu, tingkah laku kamu di hadapan kedua orang tua, di hadapan masyarakat, di hadapan sahabat-sahabatmu. Ya, wong ikorno lisane, ya toh, nek lisane apik, insyaallah bobote yo apik. Ilmunya seseorang itu dilihat bagaimana gerak-geriknya, dilihat dari bagaimana cara dia berkomunikasi. Sekali lagi, jaga alma mater kamu, alma mater pondok pesantren, dijaga dengan taruhan nyawa kamu, ya toh. Jangan sok ngisin-ngisin ki. Yang kedua, jaga kewajiban kamu kepada Tuhan kamu. Yo, jaga ini tidak ada yang lebih penting, adik-adik. Jaga kewajiban kamu sebagai hambanya kepada Tuhan kamu. Sholato, ya. Ojo cantik itu sholatnya, ngisin-ngisini. Pak Haris tidak pernah ngajarkan seperti itu. Mentang-mentang di rumah, ya toh, itu gak kerumuatan, selimut, toko dipepetke, ya, sehingga kuping kamu seakan-akan padahal ya kerungu. Ya, nah ini, jaga sikap kamu, jaga kewajiban kamu kepada Tuhan kamu. Salam saya sampaikan kepada kedua orang tua kamu. Salam takdim saya. Pun ngoten mawon. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.